Baik, selamat pagi semuanya. Ya, pagi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah berkenan untuk join kuliah kita pada pagi hari ini. Pagi ini saya akan membawakan topik tentang manajemen kas, ya, manajemen keuangan, pertemuan yang ke-6. Nanti saya akan lanjut ke pertemuan yang ke-7 sekalian. Saya akan sampaikan substansi dan pokok-pokoknya, ya, nanti seperti biasa mungkin akan kita perdalam. Kalian bisa membaca berbagai literatur yang sudah ada, baik dari buku atau mungkin dari Google atau dari sumber mana saja yang terkait langsung dengan topik kita. Oke, topik kita adalah manajemen kas, ya, pada hari ini. Saya tampilkan seperti ini, apakah kebaca materinya? Enggak sih, Pak. Kecil, Pak. Kecil ya? Iya, Pak. Oke, begini lebih baik mungkin ya? Iya, Pak, ya. Itu lebih jelas. Oke, makasih. Oke ya, dalam keseharian kita bicara tentang cash atau uang tunai, saya kira bukan hal yang asing ya. Jadi ini merupakan topik yang menjadi keseharian kita. Nah, dari cash ini ada yang mengatakan cash is the king, katanya gitu ya. Uang cash atau uang tunai itu adalah raja gitu. Karena mungkin kita bisa saja mengatakan kita punya banyak aset gitu, tapi ketika kita nggak pegang uang cash, maka ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita dalam jangka pendek, sulitan kita ya, karena kita pada saat ini masih mengandalkan uang tunai atau cash dalam melakukan transaksi untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi yang kita lakukan misalnya masih berbasis offline gitu ya. Kalau kita beli ke pasar tradisional atau belanja di warung tetangga, warung sebelah, mungkin kalau kita bayar non tunai misalnya pakai e-banking atau pakai m-banking, mobile banking atau pakai payment point, mungkin belum terbiasa. Mungkin pada saatnya nanti ya ketika ada digital banking sudah beroperasi secara menyeluruh, mungkin akan sangat cashless. Memang uang tunai menjadi tidak lagi relevan gitu karena sudah terbantu dengan menggunakan fasilitas digital. Tapi untuk saat ini bicara tentang cash itu masih menjadi hal yang sangat penting dan perlu di-manage sebaik mungkin karena kalau kita tidak pegang uang cash, maka biasanya akan ada kesulitan dalam melakukan transaksi pembayaran. Begitu juga untuk perusahaan, ya, perusahaan juga harus mengelola uang cash-nya dengan baik. Karena kalau dia tidak mampu mengelola uang cash dengan baik, maka dia akan mengalami namanya illiquid atau tidak liquid. Nah, kalau tidak liquid, maka dampaknya terhadap risiko reputasi bisa ya. Jadi dianggap tidak memiliki aset ya. Padahal hanya uang cash. Cash adalah bagian dari seluruh aset yang dimiliki. Tapi ketika ada suatu transaksi kita nggak mampu bayar, maka akan dipandang oleh pihak counterpart kita, klien kita atau mungkin vendor kita atau mitra kita, partner kita dianggap tidak punya uang gitu ya. Padahal mungkin kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya perusahaan, tapi ketika membayar untuk menyelesaikan suatu transaksi tidak mampu, gitu maka dianggap kita tidak liquid ya, dan itu risikonya adalah reputasi dan berbahaya. Oke. Kok nggak jalan ya? Oke. Nah, cash ini kalau dalam keseharian kita bisa mengenal dalam bentuk tunai, ya. Bisa dalam kertas atau uang logam, atau uang yang kita taruh di bank itu juga termasuk uang
kas, ya termasuk ketika kita punya giro, misalnya cek, punya deposit, itu masih tergolong cash karena kita bisa gunakan dalam transaksi. Nah, beberapa teori mengatakan bahwa pemegang uang cash itu ada beberapa motif, ya. Ada motif transaksi, ada motif berjaga-jaga, dan ada motif spekulasi. Nah, motif transaksi ini seperti halnya kita biasa lakukan sehari-hari ketika kita gunakan uang cash kita untuk membayar suatu kebutuhan dari transaksi yang kita lakukan, maka itulah motif transaksi. Kenapa kita pegang uang cash? Karena kita akan gunakan untuk membayar kewajiban, ya, untuk menyelesaikan kewajiban yang harus kita selesaikan. Ada motif berjaga-jaga, yaitu di mana kita sebetulnya tidak ada rencana, tapi ada suatu yang kemudian muncul kebutuhan dan harus kita selesaikan transaksinya, maka uang cash menjadi kebutuhan. Kedua, motif kedua adalah berjaga-jaga. Ya, misalnya kalian pergi ke mall, tidak rencana untuk membeli suatu barang misalnya, tapi tiba-tiba Anda lihat ada tawaran promosi yang sangat menggiurkan, diskon 70% misalnya. Waduh, ini bayarnya cuma 30% nih, dari uang 100.000 bayarnya cuma 30.000. Wah, ada uang cash nggak nih di dompet misalnya, ya kan, atau di ATM. Nah, kalau Anda pegang, maka Anda bisa menggunakan peluang itu. Tapi ketika Anda nggak pegang, maka Anda kehilangan opportunity, ya, peluang. Nah, disitulah motif berjaga-jaga. Uang cash itu bisa memberikan value kepada kita. Motif spekulasi, kita pegang uang cash juga bisa untuk karena ada motif spekulasi, ya, misalnya ada teman Anda membutuhkan uang yang sangat mendesak, HP-nya dijual dengan harga yang sangat murah misalnya, padahal dipakai baru belum ada 1 bulan. Belinya 5 juta, ya, suruh Anda bayar 2 juta udah nggak apa-apa, saya butuh banget ini misalnya. Nah, kalau Anda pegang uang cash, Anda bisa dapatkan barang suatu yang bagus dan harganya sangat murah sekali. Lalu Anda punya ekspektasi bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya, ini laku 3 juta masih laku nih. Belum ada 1 bulan nih barang nih. Masih bagus gitu ya. Nah, itu namanya spekulasi gitu. Nah, kalau Anda pegang uang cash, Anda bisa lakukan itu. Itulah motif menurut John Maynard Keynes, ya, GM Keynes, orang pegang uang cash itu karena ada motif-motif yang seperti tadi. Nah, manajemen cash itu menjadi penting karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Perusahaan juga sama seperti yang kita cerita tadi. Ada banyak peluang, ada banyak kesempatan. Kalau tidak kita pegang uang cash, maka peluang itu akan menjadi hilang bagi perusahaan. Maka harus dikendalikan dengan baik. Ya, harus diawasi dan dikendalikan. Nah, ada pengendalian, ya. Kenapa ada manajemen cash? Ya, karena kalau kita pegang uang lebih besar dari kebutuhan, itu juga berisiko, ya. Misalnya kalian jalan-jalan, misalnya bawa uang, sebetulnya kebutuhan hanya mungkin 200.000, ya, tapi Anda taruh di dompet uang 1 juta misalnya. Nah, mungkin kita menghadapi banyak risiko, ya, bisa saja risiko yang terjadi dompet ya, diambil orang misalnya. Atau dompet lupa, ya, kita ambil uangnya, kita taruh di atas jok motor misalnya, rencana kita ingin parkir, ya, dompetnya nggak kita bawa, ya, tertinggal di atas jok motor, ya, kemudian ada orang dan diambil orang misalnya. Maka ketika itu terjadi, opportunity kita loss, ya, opportunity loss kita yang mestinya kalau kita taruh uang cuma 200.000, tiba-tiba hilang menjadi 1 juta gitu. Nah, itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi kalau kita pegang uang cash terlalu banyak, itu juga bermasalah karena berisiko.
Ya, kita bawa terlalu sedikit itu juga berisiko. Maka kita harus bisa memahami berapa kebutuhan dan itu yang harus tersedia. Disitulah perlunya ada manajemen cash. Apalagi perusahaan ya. Perusahaan juga kalau dia banyak uang cash juga tidak produktif dan menimbulkan masalah baru karena ada cash yang idle. Oke. Selain itu juga perusahaan harus bisa mampu mengelola dengan baik yang tentunya ini akan menjadi tanggung jawab dari manajer keuangan gitu ya. Karena manajer keuangan dia harus memikirkan bagaimana kebutuhan kasnya bisa tersedia dengan baik dan pada saat terjadi kelebihan dana juga bisa ditaruh di tempat yang tepat, yang efektif dan menghasilkan secara finansial gitu. Karena uang idle itu kalau kita tidak taruh di tempat yang tepat, misalnya diinvestasikan atau ditaruh misalnya dalam bentuk yang aman, beli obligasi atau kita depositkan atau kita taruh di mana jaminan keamanannya lebih baik, maka tentunya itu berisiko dan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan. Jadi intinya adalah bahwa kita kalau kita berpandangan sebagai manajer keuangan, maka kita harus bagaimana bisa mendapatkan uang cash ya secara cepat dan begitupun uang yang tersedia bisa kita kelola untuk menghasilkan secara produktif. Nah, kita bisa mendapatkan beberapa sumber pemasukan kas ya, bisa dari penjualan. Ya, penjualan secara tunai itu akan menghasilkan uang cash. Ya, begitu juga ketika kita misalnya ingin mendapatkan dana dalam waktu yang relatif lebih cepat, misalnya kita punya stok, kita punya persediaan, maka kita kasih diskon misalnya untuk mempercepat proses penjualan sehingga uang cashnya bisa terpenuhi. Bisa juga misalnya dengan cara melakukan pemusatan pembayaran, misalnya yang tadinya itu tersebar, itu dikelompokkan atau dipusatkan, disentralkan menjadi satu tempat, ya, satu titik atau satu akun, sehingga bisa dikontrol dengan baik misalnya. Terus gimana cara mengelola kas agar dana yang kita keluarkan itu bisa kita kontrol, misalnya dengan pembelian dengan cara kredit. Jadi kalau kalian sebagai manajer keuangan itu mungkin akan diusahakan jangan bayar cash, kan selalu begitu ya, jangan bayar cash. Kenapa? Karena dananya bisa dikelola dulu. Misalnya kita kasih misalnya kita bisa nggak kredit misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan misalnya. Nah kalau kita bisa kredit maka dana cash kita bisa kita kelola secara lebih baik lagi. Bisa juga dengan menggunakan cash bond misalnya. Ya jadi untuk kebutuhan tertentu, misalnya kita ingin beli perlengkapan, kita bond dulu ke toko, bayarnya nanti sebulan lagi, misalnya. Kalau boleh itu bagus. Bagi manajer keuangan itu prestasi loh. Kalau kalian bisa membeli barang tanpa harus bayar cash itu prestasi. Itu bagi manajer keuangan, gitu ya. Kemudian misalnya kita bayar pakai cek, misalnya. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi agar dana cash Anda bisa diputar ya untuk menghasilkan dana lagi gitu. Oke, kemudian gimana cara menjaga saldo kas secara optimal? Nah, kita juga ketika dana kita tersedia, maka kita harus bisa kelola agar kita bisa mendapatkan tingkat likuiditas yang aman dan sekaligus menghasilkan sebuah earning ya. Oh ya, likuiditas. Mungkin ada yang masih belum paham likuiditas itu apa. Ada yang tahu likuiditas? Nggak tahu, likuiditas? Pak. Belum. Belum. Oke, Mbak Tina, Fiorentina, mungkin ada sudah tahu likuiditas? Pencairan bukan, Pak? Oke, likuiditas. Likuiditas bukan pencairan ya. Likuiditas itu bukannya kayak saham gitu, Pak? Oh, bukan. Bukan. Mas
Ini Oki, Mbak Oki atau Mas Oki nih? Mbak Oki, Pak. Oh, Mbak Oki ya, karena wajahnya tuh nggak kelihatan, jadi saya belum tahu nih. Kita yang hadir berapa orang ya? Ya, cuma segini aja sih. Ya, ada Mbak Kalau Priscila, itu, tapi ada. kalau yang kami terakhir nggak tahu, Pak. Oke, kalau gitu, jadi nanti boleh ya, kalau ada yang nggak paham, bisa langsung cut, nggak apa-apa lah ya. Jadi misalnya Pak itu likuiditas atau apa gitu ya, earning atau apa, saya nggak, kita kurang paham, boleh nanti saya jelaskan. Daripada nanti saya lanjut terus, misalnya, tapi ternyata kita belum paham gitu ya, nggak tahu. Oke, likuiditas ada earning ya. Likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, kemampuan. Jadi seberapa mampu perusahaan memenuhi kewajiban, ya, memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu apa? Misalnya dia punya hutang jatuh temponya misalnya 1 hari lagi, besok harus dibayar. Nah, maka kita harus memiliki uang yang liquid atau dana yang liquid. Dana liquid itu berarti dari kata liquid. Liquid apa? Liquid cair ya. Cair maksudnya apa? Kita bisa langsung gunakan untuk melakukan transaksi. Nah, aset yang cair itu apa aja? Aset yang liquid itu apa aja? Aset yang liquid itu antara lain adalah uang tunai, cash, uang tunai. Jadi kalau Anda pegang uang tunai secara cukup, maka Anda disebut sebagai liquid. Anda memiliki dana liquid. Itu istilah dalam manajemen atau dalam manajemen keuangan atau di perusahaan-perusahaan. Itu seringkali kata-kata likuiditas itu muncul ya. Jadi kalian perlu memahami itu. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Berarti likuiditas sama dana liquid itu beda ya, Pak? Ya, beda ya. Kalau dana liquid itu contohnya apa tadi? Dana liquid? Uang tunai, Pak. Ya, uang tunai. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa lagi ya? Apa lagi? Pendanaan Uang, bukan, Pak, tadi. ya? Pendanaan. Oh, beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Ya. Jadi kalau kalian lihat di neraca itu ada yang paling atas itu yang paling liquid ya, yaitu uang cash atau tunai. Di bawahnya lagi ada bank. Maksudnya bank itu apa? Uang yang kita taruh di bank itu liquid ya. Kenapa? Karena kita butuh tidak waktu yang lama kita bisa cairkan ya, kita bisa peroleh. Misalnya kita pegang ATM. Kita pegang ATM, kita butuh uang tunai, kita bisa cari ATM dan kita bisa cairkan. Ya, itu liquid. Itu liquid ya. Liquid yang ketiga itu adalah piutang. Ya, piutang. Nah, piutang itu cuma masih butuh waktu. Tingkat likuiditasnya semakin rendah. Jadi semakin bawah yang kalian baca di neraca, nanti kalau kalian buka lagi neraca, itu semakin ke bawah semakin tidak liquid. Tapi yang di atas itu liquid. Oke, paham ya? Iya, Pak, ngerti. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau bicara di keuangan, kalian tolong nanti biasakan buka yang namanya neraca. Ya, neraca itu apa? Kemudian di situ apa saja isinya, itu. Kemudian kalian sangat akan membantu banget ya kalau kalian tidak memahami neraca, maka ketika kita bicara keuangan itu akan menjadi hambar, ya. Kita nggak akan paham apa yang dimaksud dengan misalnya aset, atau kita akan bicara tentang liabilitas, hutang, equity atau modal misalnya. Kemudian kita bicara tentang komponen di dalamnya seperti piutang, persediaan itu apa, akan menjadi tidak nyambung gitu ya. Jadi saya mohon kalian berkenan untuk belajar itu. Baik, kemudian yang kedua earning ya. Earning itu apa? Dia pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan keuntungan. Earning itu tingkat kemampuan ya, atau sering juga kata lainnya adalah profitabilitas. Pernah dengar profitabilitas? Profit pernah, Pak, profit. Ya, profit pernah ya. Profit itu apa? Laba ya kan? Ya, laba. Iya, laba, jadi, Pak. ya, good. Berarti kita sudah pernah mendengar itu.
dan earning itu hampir sama dengan laba. Ya, biar mudahnya begitu. Nah, earning atau tingkat pendapatan atau profitability atau kemampuan dalam menghasilkan keuntungan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, ya itu akan menjadi tujuan yang penting dalam rangka manajemen kas. Jadi uang kas itu kalau dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan earning yang bagus, ya, akan mendapatkan tingkat keuntungan yang bagus atau profit yang bagus. Atau dalam bahasa lainnya, profitability-nya akan bagus. Itu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Nah, anggaran kas itu biasanya dikelola secara jangka pendek, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Misalnya begini, bulan ini kita ada kewajiban apa saja sih? Misalnya ini secara personal ya, bisa saja kalian nanti gunakan untuk memanage aset yang kita miliki sendiri. Misalnya gini, setiap bulan itu kita ada kewajiban apa aja sih? Misalnya bayar SPP, misalnya setiap bulan itu kita bayar kos, kalau kita kos misalnya ya, kita bayar sewa. Kemudian ada lagi, mungkin kita ada yang sudah mulai ambil leasing motor misalnya. Kita harus bayar secara tunai setiap bulan, misalnya. Terus apa lagi ya? Oh mungkin kita catering, misalnya kita makan catering. Kita harus bayar setiap bulan ke perusahaan catering misalnya. Atau untuk beli bensin, untuk operasional, beli bensin, beli pulsa, gitu ya. Nah itu berapa sih setiap bulan? Nah, kalian kalau belajar keuangan dan berpraktek di manajemen cash, kalian mestinya bisa melakukan itu dengan cara menulis kebutuhan setiap bulan yang harus dikeluarkan cash itu untuk apa saja, itu dibuat gitu ya. Nah, satu sisi adalah pemasukan gitu ya, pemasukan. Kalian dapat pemasukan dari mana saja dan berapa besarannya dalam satu bulan itu ya. Misalnya satu bulan saya dapat gaji misalnya 5 juta misalnya. Dan kemudian satu bulan saya ada kewajiban untuk kita keluarkan misalnya 3 juta. Oh, kalau gitu ada saldo cash setiap bulan surplus 2 juta. Nah, 2 juta itu mau saya apakan? Mau saya saving atau saya depositokan atau saya gunakan untuk investasi misalnya. Saya beli emas. Kemudian saya bisa save untuk suatu saat harga bagus saya bisa jual, itu namanya investasi. Jadi kita belajar manajemen keuangan itu kalau bisa itu dipraktekkan, itu bagus banget. Ya, nanti kalau kalian mengelola perusahaan, maka udah terbiasa memanage, ya biasa memanage keuangan kita. Karena di perusahaan juga sama, kita harus tahu berapa biaya yang harus kita keluarkan setiap bulan untuk mendanai bisnis kita, usaha kita, agar bisnis kita bisa beroperasi dengan baik, gitu ya. Satu sisi kalian juga harus bisa memproyeksikan dan merencanakan, mengestimasikan kebutuhan setiap bulan berapa dan sumber pemasukan dari mana saja, penjualannya berapa, gitu ya, penjualannya berapa, dan kemudian kalian bisa memanage itu sehingga surplus. Jangan sampai kemudian kita tekor terus tiap bulan, misalnya kita pengeluarannya 3 juta, pendapatan baru 2 juta, misalnya gitu. Ya setiap bulan akan ngutang terus tuh, ya minta ke orang tua atau ngutang gitu. Nah, itu juga tidak sehat gitu ya. Apalagi yang sudah berusia 17 tahun ke atas gitu ya. Kalau di luar negeri itu 16 tahun. Ya kalau di Amerika, di Inggris gitu ya. Dia udah lepas 16 tahun itu orang tua sudah nggak lagi kasih uang tunai. Ya, nggak kasih lagi. Mereka harus bisa mandiri. Ya, mereka harus bisa mandiri. Makanya kalau kita lihat di luar negeri itu anak-anak remaja mungkin sambil dia bekerja apa saja gitu ya, dia menghasilkan sesuatu gitu, menghasilkan sesuatu, bisa menjaga toko, bisa apa dan sebagainya gitu. Ya mungkin kalau kita lihat di film-film barat misalnya yang kayak artis-artis di sini misalnya,
Ya mungkin kita nggak lihat yang sebenarnya ya, itu hanya masyarakat hedonis. Tapi kalau masyarakat yang sebenarnya, kalau kalian misalnya pergi ke negara yang lebih bagus di Singapura misalnya, atau ke Jepang misalnya, kalian akan mendapati anak-anak muda itu sangat produktif banget. Ya, dan dia bisa mengelola uang cash-nya secara baik gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ada 2 tujuan utama yang harus dilakukan. Menentukan sumber penerimaan kas. Tadi yang saya ceritakan, ini namanya perencanaan kas. Jadi kalian harus bisa menentukan sumber penerimaan kas itu dari mana saja. Nah, tentunya kalau kalian nanti tahu bahwa yang terjadi adalah defisit, maka akan berpikir ada 2 cara. Yang pertama, mengurangi pengeluaran, gitu ya, mengurangi pengeluaran. Dan kemudian yang kedua, meningkatkan penerimaan, gitu. Ya, oke. Kalau kalian pilih yang mana? Mau mengurangi pengeluaran atau meningkatkan penerimaan? Meningkatkan, Pak. Ya, itu baru maju ya, berpikiran maju kayak gitu, kayak Mbak Fani. Tadi Mbak Fani ya? Iya, Pak. Oke. Ya mungkin mewakili dari teman-teman yang lainnya, dari teman-temannya yang lain. Jadi kalau orang yang progresif ya tapi selalu ada risiko sih ya, selalu ada risiko, tapi risikonya harus kita kendalikan dengan baik gitu ya. Contoh misalnya begini, kita mungkin bekerja biasanya 8 jam misalnya, kita digaji misalnya UMR ya, misalnya 4 juta misalnya. Nah, kita ingin punya tabungan nih, misalnya punya tabungan, kalau bisa sih bisa nabung setiap bulan 1 juta lah minimal, misalnya gitu. Minimal 1 juta gitu. Nah, bisa saja kita membuat kegiatan yang bisa menghasilkan, misalnya ikut kalau ada lembur, bisa lembur, ikut lembur misalnya ya. Mungkin nambah 2 jam lagi, misalnya nanti akan ada pendapatan tambahan misalnya. Kemudian bisa juga nanti kegiatan yang di luar kegiatan utama, misalnya kita mulai menulis ya, kita bisa kirim, kita dapat honor misalnya, atau kita bisa membantu teman misalnya ya. Jadi banyak hal. Oke, sementara sampai di sini dulu karena ternyata sudah sudah mau ditutup oleh Zoom-nya karena saya ambil yang Zoom premium. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya sambung lagi untuk manajemen persediaan karena kita 2 kali pertemuan. Jadi tolong absennya 2 kali ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi season yang kedua ya. Iya, Pak. Oke, Makasih ini ya, Pak. perencanaan kas. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih kembali, Pak. Waalaikumsalam. Oke, ini saya close dulu ya. Saya izin saya close Pak. dulu. Oke, terima kasih. Iya, Pak.